Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Tawarik ya. Kita baru ambil tema yang ke-5. Kita perlu ulang dulu bahwa cerita-cerita yang ditulis dalam 1-2 Tawarik, kalau kitab Ibrani itu dia satu kitab ya, yang pengertiannya tuh kejadian-kejadian, the event ya, kejadian-kejadian itu yang di dalam sejarah Israel. Nah, yang ditulis dalam 2 Samuel sampai 2 Raja-Raja, jadi 3 kitab itu, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, ini sama ceritanya. Maksudnya sejarahnya yang diceritakan itu dari Daud sampai pembuangan, sama ya. Hanya beda perspektifnya, sudut pandangnya. Kalau 2 Samuel sampai 2 Raja-Raja ini kan masuk dalam suatu sejarah yang para ahli bilang sejarah deuteronomistik. Ini artinya suatu sejarah Israel dari kitab Ulangan sampai kitab 2 Raja-Raja, suatu sejarah yang ditulis oleh satu tim sejarawan deuteronomistik itu untuk mengingatkan atau memberi pelajaran lah bagi bangsa Israel bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa itu akan mengakibatkan pembuangan. Ya, kalau sebagian itu tahun 722 sebelum Masehi itu kerajaan yang utara itu dibuangnya ke Asyur dan tidak pulang. Kemudian yang di selatan di sini itu ada Yehuda dan Benyamin, itu keturunan Daud, raja-rajanya itu dibuang ke Babel dan setelah 70 tahun dia pulang lagi. Jadi sejarahnya yang dari Ulangan ini atau dari 2 Samuel sampai 2 Raja itu sama dengan ditulis di kitab Tawarik, tapi kitab Tawarik melihatnya dari sudut perjanjian Daud, bukan perjanjian Musa. Jadi memang dibikin juga keturunannya Adam atau semuanya itu Yehuda, dilihat dari itu bagaimana sebagai seorang pemimpin ya, suku yang memimpin lah, katakanlah Yehuda itu ya. Dan kemudian Daud dari suku Yehuda ya, dilihatlah perjanjian Daud ini ya, perjanjian Daud ini dilihat dari sudut kitab Tawarik ini melihat cerita dari sudut bagaimana perjanjian Daud ini ya. Orang Israel ternyata juga melanggar perjanjian Daud ini ya. Ya termasuk sebenarnya perjanjian Daud ya, kalau dia melanggar ini sama aja, tapi maksudnya Tawarik ini khusus ya, dia berbicara kepada soal dinasti Daud ini. Mereka melanggar juga, terutama Manasye ya, Raja Manasye itu yang mengakibatkan itu anak Hizkia. Padahal Hizkia itu raja yang bagus, tapi Manasye sangat melukai hati Tuhan, akhirnya dibuang ke Babel. Nah, kita akan ambil tema dulu mengenai pahlawan Daud ya. Pahlawan Daud ini tertulis dalam 1 Tawarik yang ke-11 ya. Ini pasal 11 mulai ya, jadi pasal 1 sampai 10 itu hanya cerita tentang silsilah itu dari dari Adam sampai terus Yehuda apa semua sampai Raja Saul mati. Kemudian masuk pasal 11 ini bicara sudah Daud menjadi raja atas Hebron dulu baru Israel. Yang kita mau pelajari hari ini adalah orang-orang, ini pahlawan Daud tema kita sebenarnya. Orang-orang yang mendukung Daud supaya dia menjadi raja atas seluruh Israel sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah janji kepada Daud, perjanjian Daud itu bahwa Daud dan bahkan keturunannya akan memerintah Israel selama-lamanya. Ya, itu digenapi tentu dalam diri Yesus sebagai the greater son of David ya, atau David greater son ya. Itu digenapi oleh kerajaan Mesias ini, bahwa kerajaan Mesias itu akan sesuai dengan Yesaya 9 ayat 6 atau ayat 7 juga itu mengatakan bahwa pertambahan daripada pemerintahan dan kerajaannya itu tidak ada akhirnya, seterusnya gitu sampai menaklukkan segala sesuatu. Itu digenapi dalam diri Yesus. Tapi dalam diri dinasti Daud ini justru putus dia ketika dia dibuang tahun 586 sebelum Masehi itu dibuang ya.
Nah, kita mau melihat pahlawan Daud ini, apa sih kriterianya disebut pahlawan Daud, ya. Karena ada banyak orang-orang seperti Abner, bin Ner, itu pemimpin di Israel itu ketika dia zaman zaman Saul udah mati. Abner bin Ner itu mengangkat Isi-Boset namanya, anak Saul, untuk menjadi raja di yang 10 suku itu. Dan Abner bin Ner ini seorang pahlawan yang luar biasa ini, ya. Dia punya pengaruh sangat kuat, dia setia terhadap kerajaan Saul. Masalahnya kerajaan Saul kan sudah ditolak pada waktu itu, ya. Tuhan sudah memilih seseorang yang lain, itu Daud, dan mau mendirikan kerajaannya atas seluruh Israel. Nah, jadi walaupun Abner bin Ner itu pahlawan yang luar biasa, dia mendukung Isi-Boset, ya, menjadi raja setelah Saul itu, tapi dia tindakannya kan nggak mendukung Daud. Memang dia, karena dia pernah sakit hati, ya. Isi-Boset bilang, kenapa kau dekati gundik ayahku, kata Isi-Boset. Oh, Abner marah sekali, dan dia mau menyerahkan kerajaan yang 10 itu, mau serahkan ke Daud. Nah, tapi pada waktu itu ada Yoab di sini, kerajaan Yehuda itu ada Yoab, panglima, dia orang tertinggi dia, ya. Nah, si Yoab ini ya tentu ini persoalan jabatan ini. Jadi Yoab nggak suka Abner datang, ya. Itu satu. Yang kedua, bukan soal jabatan aja. Yang kedua, Abner bin Ner ini dalam peperangan membunuh Asael, itu adiknya Yoab. Jadi Yoab punya adik Abisai dan Asael. Nanti ini dua-duanya disebut pahlawan. Kalau Yoab sendiri enggak. Jadi Yoab membunuh Abner, ya. Nah, ketika Yoab juga dia panglima, tapi dia juga nggak disebut dalam daftar pahlawannya Daud. Nah, nanti kita melihat bahwa jabatan atau perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Yoab ini gagah perkasa sekali dia ketika Daud menyerang Yerusalem, ya, dari orang Yebus itu yang tinggal di situ tadinya. Dan Daud menyerbu itu dari kota Yerusalem itu ada suatu kota yang lebih kecil lagi. Kota dalam kota lah. Itu yang disebut kota Sion, ya, Sion atau kota raja-raja besar. Dan Daud itu, atau disebut juga kota Daud, ya. Daud bangun itu kota Sion itu, kota Daud. Selebihnya dari itu, sisanya Yerusalem kan lebih besar. Itu sisanya dibangun oleh Yoab. Jadi kalau soal perbuatan, Yoab tuh enggak usah diragukan lagi. Perbuatannya luar biasa. Ya, sebagai panglima, waktu dia perang juga jelas dia perbuatannya gagah perkasa lah, ya. Cuman masalahnya ini yang kita mau pelajari. Apa sih kriterianya Alkitab menyebut seseorang itu pahlawan? Karena di sini ada juga yang disebut ini Uzia, orang Het. Uzia. Sebentar dulu, siapa ini? Yang istrinya Batseba yang dirampas oleh Daud itu? Uria. Oh, bukan Uzia. Uria, orang Het. Ini termasuk dalam daftar pahlawan, ya. Mendukung dia kerajaan Daud, walaupun dia dibunuh. Karena Daud waktu itu merampas istrinya Batseba. Kemudian ada juga Asael, ini saudara Yoab, itu pahlawan. Abisai juga pahlawan. Bahkan pembawa senjata Yoab, ini kalau saya baca di 1 Tawarik yang ayat 39 itu, yang namanya Naharai, orang Beerot, pembawa senjata Yoab, anak Jeruja. Itu dia pahlawan. Tapi Yoab sendiri dengan Abner enggak disebut pahlawan di sini. Nah, mari kita melihat dulu kriteria. Ya, kriteria itu persyaratan lah, ya. Syarat-syarat seseorang itu disebut pahlawannya Daud. Apa ini? Ya, nanti kita akan terapkan kan, ini kerajaan Daud kan. Itu kan simbol daripada kerajaan Mesias, ya. Karena Daud itu kan sendiri simbol dari Yesus Mesias itu. Supaya nanti kita tahu siapa-siapa yang disebut pahlawan-pahlawan dalam kerajaan Mesias ini, dalam kerajaan Yesus ini.
Ya. Nah, kita lihat dulu ya kriterianya dari kasus kerajaan Daud. Mari kita lihat yang pertama ya. Kita nggak usah baca ini pahlawan nama-namanya. Pokoknya pahlawan itu ada kelompok yang namanya Triwira, 3 orang. Ya, itu namanya disebut kalau di kitab Samuel itu Isibaal, Eleazar sama. Kalau di sini dibilang Yasobam, Eleazar, dan yang satu itu sama nggak disebut. Tapi pokoknya dia Triwira, yang kepalanya itu si Yasobam itu. Ya. Ini pahlawan Daud. Mengapa dia disebut pahlawan? Jelas kalau perbuatannya ini luar biasa. Ini yang satu dibilang dia bisa menghantam kepala Triwira itu Yasobam itu, dia menghantam tombak melawan 300 orang ketika mati dalam satu pertempuran. Nah, itu kan luar biasa kan? 300 orang. Ya bagus, sudah bisa dibunuh. Kemudian Eleazar, ini juga pahlawannya Eleazar luar biasa. Dia ada bersama-sama Daud di Pas Damim ya. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah dan dia bisa mempertahankan. Ketika itu tentara sudah lari dari orang-orang Filistin, tapi si Eleazar ini bisa mempertahankannya. Itu ya. Kemudian ada satu kasus di sini, yaitu Daud punya keinginan. Ya, ini kriteria yang pertama jelas perbuatannya ya. Pahlawan Daud kenapa disebut pahlawan? Pertama jelas perbuatannya. Tapi jangan langsung buru-buru. Karena perbuatan Abner, perbuatan Yoab juga dahsyat itu, ya. Jangan dulu itu. Jadi kriterianya ini harus semua terpenuhi, baru dia disebut pahlawan, ya. Kalau salah satu enggak disebut, enggak memenuhi ya, gue bukan pahlawan. Walaupun punya jabatan kayak Abner itu panglimanya Israel, sementara Yoab itu panglimanya Yehuda, tetap kalau enggak kriterianya mesti semuanya nanti saya sebutnya. Yang nomor 1 jelas perbuatannya ada, ya. Menghantam musuh yang 7 bangsa itu. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini ayat 17, lalu timbullah keinginan pada Daud. Ada keinginan dia timbul itu ketika orang Filistin sedang ada perkemahan, dia ingin minum di perigi itu sumur. Ya, ada sumur di Bethlehem, ada di dekat pintu gerbang ya. Tapi untuk mengambil minum itu harus melewati perkemahan tentara Filistin. Entah kenapa ini Daud ingin itu. Kemudian yang 3 orang disebut Triwira ya. 3 orang ini yang tadi disebut Isibaal, Eleazar sama. Dia masuk menerobos perkemahan Filistin itu. Saudara bisa bayangkan itu kalau perkemahan itu ya bukan 10-20 orang ada di situ. Bisa ratusan bahkan ribuan. Puluhan ribu barangkali bisa. Dan orang ini yang 3-nya menerobos ya. Gimana caranya saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu nyawa taruhannya. Kalau ketahuan wah ini ada malah udah habis. Diserbulah dia di situ ya. Matilah dia. Tapi yang 3 ini menerobos, ambil itu air dari perigi di Bethlehem itu, bawa ke Daud. Oh, Daud tentu dia bilang aku nggak diminum sama Daud. Dipersembahkanlah sebagai korban curahan kepada Tuhan. Kata Daud, jauhlah daripadaku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini ya? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya. Itu yang dibikin oleh Triwira ini. Kenapa disebut pahlawan yang kedua ini ya? Karena perbuatannya yang menggenapi keinginan Daud. Walaupun keinginannya agak aneh, ingin minum aja. Di sumur Bethlehem itu, di mana kelilingnya itu semua tentara Filistin. Jadi kenapa disebut pahlawan? Triwira malah di atasnya itu. Karena ada 30 pahlawan, tapi di atas itu ada Triwira. Kenapa dia disebut ini? Karena dia menggenapi keinginan Daud. Yang walaupun keinginannya ya begitu ya, tapi taruhannya nyawa. Mau dia. Ini dia ya kan. Ini yang kedua ya. Yang pertama perbuatannya jelas melawan musuh, bagus. Kedua, menggenapi keinginan Daud. Kalau Yoab enggak. Aduh, Yoab ini suka kasar dia sama Daud. Ini Yoab ini sebenarnya saudaranya Daud. Kalau Daud itu
anak ketujuh laki-laki semua. Nah, udah gitu ada perempuannya, namanya Zeruya dan Abigail kalau nggak salah, ya. Nah, Zeruya itu punya anak 3 laki-laki. Itulah pahlawan Daud, orang yang menyertai Daud. Yoab, Abisai, dan Asael yang akhirnya mati ditusuk oleh Abner bin Ner. Jadi sebenarnya ini Daud ini, Yoab ini apa namanya? Kalau orang Batak itu bilangnya tulang itoknya ibu kita. Jadi itu mestinya dihormatin kalau orang Batak. Gak boleh main kasar-kasar gitu ngomong. Tapi si Yoab ini, ya atau paman lah, paman ya, bahasa Indonesia barangkali itu paman artinya. Ya secara kekeluargaan pun maupun secara jabatan, ini kan Yoab di bawahnya Daud. Tapi dia kasar ngomong waktu itu kasus Absalom. Yang Absalom memberontak itu, Daud bilang sama tentara, waktu itu perang terjadi, Daud bilang, tolonglah belas kasih, berbuat lunaklah terhadap orang muda itu. Karena namanya Absalom anaknya sendiri. Si Yoab nggak peduli dia. Ya Absalom itu tergantung kepalanya, tombak langsung mati. Udah gitu Daud sedih dong, ya wajar namanya, biarpun anaknya namanya anak. Berontak gimana pun ya tetap aja ya namanya seorang bapak ya. Begimanalah ya. Yoab ini begitu lihat Daud sedih dan rakyat jadi merasa sedih juga, oh Yoab langsung kasar sekali, dia bilang, kalau engkau nggak bicara sama rakyat ini, ingat ya, tidak akan ada lagi orang yang mengikuti engkau, katanya. Hari ini aku udah bersumpah, katanya. Ya akhirnya Daud datanglah menenangkan hati rakyat ya. Kasar dia ya. Gayanya itu Yoab itu kayak dia jagoannya bener ya. Enggak seperti 3 Triwira itu. Triwira itu begitu dia lihat ada keinginan Daud, cuma keinginan minum doang, dia langsung berani pertaruhkan nyawanya. Itulah bedanya itu ya, Triwira ini dengan si Yoab ya. Oke. Kemudian yang ketiga ya, mendukung. Nah, ini ya, yang pertama tadi perbuatan jelas. Yang disebut pahlawan ya, kriterianya pertama perbuatan. Kedua, menggenapi keinginan Daud sebagai raja itu ya dia. Yang ketiga, mendukung kerajaan itu. Salah satu yang dibuat Abner ini, kenapa Abner enggak jadi pahlawan padahal dia lebih baik daripada si Yoab? Karena Abner enggak mendukung Daud, walaupun dia pada akhir setelah dia tersinggung sakit hati sama isi Boset, dia mau dukung Daud. Ya jadi itu motifnya juga ya motif sakit hati lah, jadi dia berpihak ke Daud. Tapi tadinya enggak. Walaupun Abner bin Ner ini luar biasa hebat, pengaruhnya atas seluruh Israel, kerajaan utara, tapi dia nggak dukung kerajaan Daud. Pada waktu itu ya, Daud masih menjadi raja di Hebron. Ini sudah menjadi isi Boset, anak Saul, menjadi raja atas 10 suku itu. Nah, si Abner ini mendukung itu. Oh, dialah orang nomor 1 yang dipengaruhi, yang paling kuat mempengaruhi seluruh 10 suku ini sehingga dia setia sama si Boset, anak Saul. Jadi karena yang kriteria ketiga ini mendukung kerajaan Daud, itu harus disebut pahlawan. Bukan hanya perbuatan, ya, bukan hanya memenuhi keinginan Daud, enggak, tapi harus mendukung kingdom. Artinya jangan bangun kerajaan sendiri. Kalau dalam konteks sekarang ini si Abner ini banyak nih Abner bin Ner ini dalam kekristenan yang hebat, lebih baik dari Yoab, tapi dia bangun kerajaan yang tidak mendukung kerajaan Daud. Ini mau saya bilang nanti denominasi, nanti ada aplikasi ya sebentar. Ya, dalam kekristenan ini banyak kerajaan-kerajaan manusia ini nggak dukung kerajaan Mesias. Kenapa? Oh, dia bangun kerajaan sendiri. Nanti ya kita masuk ke situ lah ya. Terus banyak orang nanti membantah. Dia kan pemimpin ditetapkan Tuhan untuk bangun kerajaan itu, bangun gereja, mereka bilang. Enggak. Saya udah berkali-kali bilang. Oke, itu dulu. Yang jelas, udahlah 3 syarat ini ya. Pahlawan. Yang disebut pahlawan ya. Pertama, memang ada perbuatannya. Dalam menghadapi musuh itu dia memukul musuh lah. Kedua, dia menggenapi keinginan Daud. Ya. Menghormati itu sangat menghormati sekali. Bayangin hanya orang ingin minum doang, dia berani pertaruhkan nyawa.
Itu sangat hormatlah kita sama orang itu kan kalau sampai begitu. Yang ketiga, mendukung kerajaan Daud. Jangan bangun kerajaan sendiri, istilahnya seperti Abner, jangan. Atau memecah-mecah kerajaan Daud. Ya, jangan, kayak gereja, denominasi itu pecahan gereja itu, mecah-mecah. Mecah-mecah gereja itu, denominasi itu. Oke, ya, sekarang kita sudah ini ke apa? Sekarang kita masuk, udah, berarti waktunya sekarang kita, tunggu sebentar dulu saya jelasin prinsip perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini yang selalu saya ulang-ulang, tapi perlu. Supaya kita tahu prinsip konteks. Karena banyak orang ngomong konteks, tapi selalu melanggar itu. Dengan membawa hukum perpuluhan dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru, dengan membawa konsep-konsep ibadah perjanjian lama itu yang harus di gedung ini, gedung itu, konsep-konsep mengenai perpuluhan buah sulung itu semuanya ya, maupun ibadah yang gedung itu, rumah Tuhan itu dianggap gedung. Itu konsep-konsep perjanjian lama itu semua dibawa masuk ke sini, sehingga dunia kekristenan jadi lahiriah. Tampilannya tuh udah nggak lagi seperti gereja yang adalah organisme gereja mula-mula itu. Oke. Prinsip perjanjian penafsiran itu jelas. Kalau perjanjian lama itu nubuat, perjanjian baru itu penggenapannya. Karena Yesus datang bukan mau melanggar hukum Taurat, dia menggenapinya. Kemudian perjanjian lama itu bayangan, ya. Bayangan itu bukan wujudnya kan. Perjanjian baru itu wujud. Kolose 2:17 katakan, semua tuh hari raya, peraturan-peraturan itu cuma bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Yang kedua ya. Yang ketiga, perjanjian lama itu simbol. Simbol itu artinya ada, kalau kayak simbol runtas, esitoret, itu kan ada makna di balik simbol, kan gitu kan. Nah, jadi kalau kerajaan Daud itu simbol. Ada makna di balik itu. Kerajaan siapa yang realitanya? Kerajaan Mesias. Ini realitanya. Ya, waktu Yesus turun di bumi, tanya, Pilatus tanya, engkau raja? Oh iya, untuk itu aku datang. Untuk menegakkan kerajaanku di bumi. Tapi kerajaanku tidak dari sini. Kalau Daud kerajaannya, ya kerajaan jasmani. Musuhnya jasmani, istananya jasmani, otoritasnya jasmani. Semuanya serba jasmani lah. Itu kan simbol. Realitanya ini gereja. Karena Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Ya, ingat ya, tujuan Yesus bukan sekedar bangun gereja. Dia mau menegakkan kerajaannya di bumi ini. Nah, gereja itu sebagai agen lah, alat lah untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Makanya doanya kepada gereja, Yesus bilang, begini kalau kau berdoa, katakan, Bapa dikuduskanlah namamu. Itu dulu, baru datanglah kerajaanmu. Maksudnya kerajaan sorga, gereja itu menghadirkan kerajaan Mesias. Dalam dimensi sorga itu turunlah ke dimensi bumi. Gitu. Tapi kalau gereja pecah sekarang, bangun denominasi masing-masing, bangun kerajaan masing-masing, itu namanya gereja tidak mendukung. Atau denominasi itu, sudah saya katakan ya. Denominasi tidak mendukung kerajaan Mesias hadir di muka bumi. Nanti saya mau baca itu, Wahyu pasal 17-18. Karena denominasi itu adalah kerajaan Babel, kerajaan-kerajaan manusia. Ada nimrod-nimrodnya di situ. Ada jagoan-jagoannya itu. Kalau nggak percaya, datanglah. Sebentar ke satu gedung denominasi tertentu, datang dia. Mau nggak peduli lah gedung denominasi mana, datang aja lah situ. Barangkali sudah disambut, ya tentu sambut dengan manis ya. Dan tunggu dulu sebentar. Barangkali setelah selesai kebaktian, nggak lama deh, pokoknya datanglah itu si penguasanya. Ya kalau datang, mau datang kepada saudara. Kalau saudara barangkali agak kaya, ya, penampilannya apa begini didatangin. Ya kalau kurang ya jangan sakit hati juga kalau nggak didatangin sama rajanya di situ. Tapi yang jelas ada rajanya di situ. Dialah barangkali yang memiliki aset semuanya gedung itu barangkali. Ya. Dialah yang pegang bendahara itu, barangkali istrinya, barangkali. Pendeknya otoritasnya jelas ada itu. Oh, dia bisa mecat orang. Kalau mau dia bisa pecat itu, entah song leadernya, entah apanya, pemusiknya atau pokoknya ada rajanya di situ. Jangan bilang oh itu Roh Kudus. Jadi percayakan Roh Kudus, enggak ada. Nih mesti udah saya masuk aja deh langsung. Matius 23 nih. Ya udah sering saya baca ini, tapi ini perlu dibaca lagi ulang-ulang ini supaya karena kalau dusta itu, bohong itu kan denominasi itu dibilang kan ini kebohongan nih. Dibilang gereja kan. Sekarang udah biasa orang bilang denominasi ini itu gereja ini, dia bilang gereja tuh. Ini dusta,
yang diucapkan berulang-ulang akhirnya jadi kebenaran. Dusta ini dimulai dari sini nih. Saya dustanya ini ada di sini nih. Buku teologi sistematik Berkhof ini yang dipakai di seluruh dunia nih. Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nih. Ini dustanya yang paling mengerikan ini karena ini soal kerajaan Yesus ini. Dustanya yang pertama ini ditulis mulai memang dari Luther. Ini ajaran visible dan invisible church. Katanya gereja ada dua aspek. Aspek yang terlihat visible, itulah dia denominasi itu katanya. Itu gereja itu katanya. Cuman aspek visible. Bukan pecahan gereja itu denominasi katanya. Ini diajarin sekolah-sekolah teologi nih. Ya, profesor semua pada ngajarin begini nih. Terus aspek yang nggak kelihatan, invisible church, itu semua anak Tuhan yang hanya Tuhan yang tahu. Mana anak Tuhan yang sudah lahir baru maksudnya. Ini kan dusta ini, mana ada itu. Kita bilang kalau gereja itu organisme, nggak ada itu yang visible, invisible. Ya gereja jelas visible. Ya, jelas dia kelihatan gereja, tapi dia berbentuk organisme, tidak dipercayakan. Baca dulu sebentar. Ini dia deh, ya. Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku, kata Yesus kan. Terus, ini kasusnya waktu Yesus mengecam orang Farisi. Orang Farisi ahli Taurat, dikatakan ini. Ada ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, artinya otoritas Musa. Karena itu, kata Yesus, turuti. Lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Kenapa? Karena waktu Yesus menghargai otoritas. Yesus sangat menghormati otoritas. Ya, dia tidak melanggar otoritas itu. Ya, ketika dia di hadapan imam besar, dia mentaati. Waktu imam besar itu tanya, apakah engkau Mesias? Itu pertanyaan imam besar itu tidak boleh dibantah dulu. Harus jawab. Ya, berkali-kali Yesus ditempeleng sama orang, dia diam aja. Tapi ketika imam besar tanya, Kayafas, engkau Mesias? Yesus jawab, ya, akulah dia. Dia menghargai Yesus itu, otoritas, sangat menghargai, ya. Makanya kalau orang Farisi ahli Taurat, orang Farisi memang punya kursi Musa karena kerajaan Israel ini yang adalah simbol memang ada jabatan-jabatan otoritas kursi Musa itu ada. Nggak boleh dilanggar, kata Yesus ajarin sama orang banyak. Ini Yesus sudah ngomong sama orang banyak. Hanya katanya Yesus bilang, taati nih ajarannya, tapi jangan kelakuannya, karena kelakuannya nggak beres nih orang. Tapi ayat 8 perhatikan, tetapi kamu, dia sedang bicara sama murid-muridnya, karena ini kasusnya Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada muridnya. Yang kepada muridnya Yesus bilang, tetapi kamu, katanya. Perhatikan ayat 8. Janganlah kamu disebut rabi. Ya, rabi itu artinya guru. Bukan berarti nggak ada guru dalam gereja. Tapi tidak ada kursi Musa dalam gereja. Nggak punya otoritas apa-apa. Guru itu hanya memperlengkapi sesuai Efesus 4. Rasul Nabi Pinggil Kepala Pengajar. Memperlengkapi aja. Jadi budak. Dulos budak dalam arti yang sebenarnya. Nggak punya otoritas. Lain denominasi. Kepala sidang, kepala sinode, ta'aruf semua itu. Oh, itu udah punya otoritas. Wakilnya aja bisa dipecat kalau dia mau. Itu enggak begitu gereja, itu kerajaan manusia, itu Babel, itu Nimrod itu yang punya otoritas. Enggak ada. Yesus bilang, tetapi kamu janganlah kamu sebut rabi. Bukan berarti enggak ada karunia mengajar, ada karena mengajar, tapi dia enggak punya hak. Karena Yesus tidak pernah mendelegasikan otoritasnya kepada gereja. Otoritasnya akulah. Jangan pula kamu disebut pemimpin. Apa enggak ada pemimpin dalam gereja? Ada. Itu Petrus, itu Paulus, itu Rasul Tuhan semua pemimpin top, hebat. Tapi dia punya otoritasnya enggak punya. Kita semua saudara. Waktu Petrus ngomong sama Ananias itu dia bukan dengan otoritas dia. Dia cuma ngomong dipimpin roh, Ananias, Safira, engkau bukan mendustai manusia, engkau mendustai Tuhan. Dia cuma ngomong doang. Yang punya otoritas itu datang, Roh Kudus, tak putuskan mati. Itu, ya. Ingat ya, Petrus tak punya otoritas, apapun tak punya. Semua yang, bahkan Yesus bilang, yang paling besar di antara kamu itulah yang harus menjadi budak dari semuanya itu. Sudah jelas ini, saudara, gereja itu bedanya dengan denominasi. Itu kayak langit dengan bumi. Kalau gereja itu dimensi sorgawi yang tampil dalam diri orang-orang ini, yang jadi budak-budak semuanya nih, pelayan-pelayan semua, saudara semua ini, tidak ada yang punya otoritas. Karena gereja adalah organisme
Otoritasnya, otoritas hayat, yaitu Yesus, I am the life. Itu otoritasnya. Aku yang atur gerejaku. Jangan coba-coba kau sebut pemimpin atau merabi atau apa. Nggak ada itu. Aku yang atur semua ini gerejanya. Ini gerejaku loh, bukan gerejamu. Kalau denominasi itu gerejanya si A, si B. Itu kan lagi pula denominasi namanya udah kelihatan. Aliran apa misalnya Calvinis, Lutheran ya, Wesleyan, Mennonite, itu cuma Meno itu kan semua itu. Udah jelas dari namanya udah jelas. Gereja siapa itu? Atau denominasi siapa? Bukan gereja. Tapi karena di dalam kekristenan udah biasa itu. Dusta itu, ini sudah berabad-abad dusta. Ya, bahwa gereja itu denominasi disebut gereja itu dusta. Yang sama sekali melanggar firman Tuhan Alkitab. Itu biasa, sudah dianggap biasa. Udah diajarin, jadi ajaran. Itulah dia ajaran Bileam, Ijabel, Nikolaus, secara khusus ajaran Ijabel. Ijabel itu merampas otoritas suaminya ya, dalam kasus kebunan Gornabot itu, suaminya kan Ahab. Jadi para pemimpin denominasi itu merampas otoritas Yesus atas umatnya. Dia merasa saya memimpin di sini. Dia punya otoritas ya. Dia bangun kerajaan sendiri ya. Dia bukan pahlawan. Kenapa bukan pahlawan? Apa perbuatannya nggak hebat? Oh hebat. Apakah dia? Pertanyaannya, apakah dia mendukung kerajaan Mesias? Jawabnya jelas tidak. Tidak, kenapa? Karena dia bangun kerajaan sendiri. Itu makanya dia tidak mendukung kerajaan Mesias. Nggak jadi budak dia, orang punya otoritas kok. Budak itu suruh nama aja nggak punya kok. Disebut saja nama budaknya si A, budaknya si B. Kenapa? Ini karena si budak ini nggak punya apa-apa, nggak punya hak. Kita ini budak-budak. Perlengkapilah gereja sesuai dengan karunia kita. Entah kita rasul, nabi, mengajar, nggak punya otoritas, nggak ada. Habis ya waktu saya. Kesimpulannya ya itulah, pahlawan dalam kekristenan atau pahlawan dalam gereja itu adalah orang-orang yang tidak ambil bagian dalam kerajaan-kerajaan manusia ini ya. Ijabel bilang Nikolaus mengambil. Dia sederhana sebagai budak memperlengkapi gereja. Haleluya. Amin.